Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Dara di sini dalam kegiatan Biosig, belajar biologi asik dan menarik. Sebelum kita mulai belajar yang asik pada kali ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah masih sehat-sehat, masih dalam lindungan Allah. Semoga selain fisik yang juga sehat, semoga pikiran kita juga dipenuhi oleh hal-hal yang positif demi membangun karakter kita. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan diri untuk belajar pada kali ini. Padahal kalian bisa mengambil pilihan yang lain, tapi nyatanya kalian berada di sini. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Masya Allah. Oke, sebelum kita mulai belajar, inti dari pembelajaran kita hari ini, saya ingin mereview pembelajaran kita sebelumnya. Oke. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar apakah ini? Oke. Masih ingatkah kamu ini gambar apa? Iya, benar banget. Ini adalah gambar kromosom. Ingat-ingat lagi ya kromosom, ayo minggu lalu nih. Baru kita belajar ini minggu lalu loh. Nih. Oke, pertanyaan pemanas berikutnya dari saya. Apa fungsi kromosom? Ada yang masih ingat? Ya, harus ingat nih. Apa fungsi kromosom? Angkat tangan, silakan yang menjawab. Iya, benar banget. Jadi fungsinya adalah sebagai pengatur aktivitas dari suatu sel. Selain itu juga untuk bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat atau keturunan. Oke, lagi nih ya, pertanyaan berikutnya nih ya. Di mana letaknya dia? Ayo, di mana? Ya, benar banget di nukleus ataupun inti sel. Kenapa harus di inti? Supaya dia terlindungi. Tapi untuk beberapa makhluk hidup lain, intinya itu tidak terlindungi oleh suatu membran, sehingga seolah-olah intinya itu menyatu dengan bagian yang bukan inti. Lalu siapa yang punya kromosom ini? Ya, makhluk hidup dan makhluk peralihan. Siapa sih makhluk peralihan itu? Iya, virus. Virus sebenarnya juga punya, tapi tentu bentuknya sedikit berbeda. Tapi fungsinya atau maknanya sama. Oke, pertanyaan pemanas berikutnya dari saya. Mau dianggap pertanyaan ini juga nggak apa-apa sih. Ya, nih, saya punya gambar ini. Dan silahkan kalian renungkan, gitu, apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar tersebut. Atau mungkin di antara kalian ada yang pernah melihat gambar seperti ini gitu. Gambar seperti ini maksudnya gambar seperti apa, Bu? Gitu. Harus ada laki-laki dan seorang anak ini? Enggak. Jadi, kalian silahkan fokus kepada seorang anak laki-laki yang ada di kursi roda itu. Adakah sesuatu yang menarik mengenai anak laki-laki ini? Iya, benar banget. Jadi, anak ini itu adalah seorang anak yang lebih familiarnya kita kenal dengan penderita sindrom Down. Apa itu sindrom Down? Yaitu suatu kondisi yang dialami seorang yang mengalami keterbelakangan mental maupun fisik dan disertai wajah yang mongoloid. Jadi di seluruh dunia ini, ya dari ujung utara maupun ujung selatan gitu, ketika ada penderita sindrom Down, maka wajahnya itu cenderung sama, yaitu seperti ras mongoloid. Lalu, Bu, kaitannya apa sih? Tadi kan kita di awal ditanyain mengenai kromosom, terus tiba-tiba ada gambar penderita sindrom Down. Emang ada hubungannya ya, Bu? Pertanyaan pinter banget ya. Jadi, kondisi yang dialami oleh anak penderita sindrom Down ini erat kaitannya dengan kromosom loh. Keadaannya seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, pertanyaan mengenai sebenarnya kromosom seperti apa yang berlainan dengan penderita sindrom Down tadi
Belum terjawab ya, kita jawabnya nanti di slide berikutnya nih. Ya, sekarang saya punya pertanyaan menantang lainnya. Ini ada gambar A, ada gambar B. Pertanyaannya, apakah aku termasuk normal gitu? Ingat, gambar A dan gambar B ini gambar apa? Iya, bener banget. Ini adalah gambar suatu karyotype manusia. Karyotype itu apa? Masih ada ingat kan? Yaitu suatu susunan kromosom ataupun letak kromosom dari yang nomor 1 hingga nomor berikut, hingga nomor terakhir. Karena ini pada manusia, maka berada pada nomor 1 hingga nomor 23. Ada gambar A, ada gambar B. Oke, pikirkan baik-baik, jangan dijawab secara lisan dulu. Ditelaah apakah ada yang menarik ataupun ada yang janggal ataupun ada yang spektakuler dari gambar ini. Oke, silakan diamati. Saya beri waktu kalian untuk menelaahnya. Oke, waktu selesai. Oke. Jadi, diingat apa yang menarik dari gambar A, apa yang menarik dari gambar B. Oke. Nanti silakan dijawab ya. Jadi dijawab apakah A itu normal atau tidak, B itu normal atau tidak, ya, oke. Dan ketidak normalnya itu di mana, ya, oke. Ya, lagi-lagi saya punya pertanyaan menantang berikutnya. Tadi udah ada gambar A dan gambar B ya. Sekarang saya punya gambar C dengan gambar D. Bagaimanakah dengan aku? Apakah aku termasuk gambar dari suatu karyotype yang normal? Oke, silahkan ditelaah. Lagi-lagi jangan dijawab secara lisan terlebih dahulu ya. Silahkan kalian lihat dan kalian telaah. Apakah gambar C itu gambar yang karyotype yang normal? Apakah gambar D ini gambar karyotype yang normal? Ya. Pikirkan baik-baik. Simpan jawabannya. Karena kita akan jawab di slide. Kalian akan jawab di slide berikutnya. Jadi yang punya pendapat ini karyotype normal, silahkan nanti kemukakan argumentasinya. Yang menjawab bahwa gambar C maupun gambar D adalah karyotype yang tidak normal pun juga silahkan siapkan argumentasinya ya. Ingat, harus didasari dengan fakta dan data ya. Oke, kali ini di slide ini kita akan menjawab pertanyaan saya mengenai gambar C dan D yang tadi. Apakah aku adalah karyotype yang normal? Nah, ternyata gambar C itu adalah termasuk karyotype yang normal. Kenapa demikian? Oke, ingat, jumlah kromosom manusia itu ada 46 buah atau juga bisa dibilang 23 pasang dari nomor 1 hingga nomor 23, di mana setiap nomornya itu terdiri dari sepasang atau 2 buah kromosom yang homolog ya, atau kromosom yang identik ya, 2 buah kromosom yang identik. Sekarang kita telah nih, untuk yang gambar C tadi yang menurut saya ada karyotype laki-laki normal, kita telah dari nomor 1 hingga nomor 23. Apakah ada kelainan ataupun kejanggalan gitu? Mari kita telah sama-sama. Untuk nomor 1 ada 2, berarti normal ya. 2 normal, 3 normal, 4 normal, 5 normal, 6 normal, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan terakhir nomor 23, atau kita sebut dengan kromosom yang nomor 23 ini adalah kromosom yang untuk seks atau gonosom, sementara nomor 1 hingga nomor 23 itu sebutannya adalah kromosom tubuh ataupun kromosom somatis. Sebutan lain juga autosom. Oke. Dan ternyata dari nomor 1 hingga nomor 23 ini adalah karyotype dari laki-laki yang normal. Kenapa saya sebutnya itu adalah laki-laki? Karena ini adalah ada X dan Y. Ingat ya. Kan laki-laki simbolnya adalah X dan Y. Oke. Sekarang kita telah gambar yang D.
Apakah benar nih ini adalah karyotip perempuan yang normal? Mari kita telah satu demi satu juga. Nomor 1, normal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, dari nomor 1 hingga 23, semuanya masing-masing berjumlah sepasang. Dan karena ini simbolnya adalah XX, berarti ini adalah karyotip dari perempuan yang normal. Jadi, bagi yang menjawab bahwa C dan D adalah karyotip dari laki-laki normal dan perempuan normal, maka saya ucapkan selamat. Anda berhasil menganalisisnya dengan baik. Untuk yang punya jawaban yang mungkin berbeda, gitu, saya ucapkan juga selamat. Kenapa? Karena Anda sudah menggunakan akal Anda atau pikiran Anda untuk mau digunakan untuk berpikir. Padahal Anda bisa aja, ya nggak usah mikir gitu kan ya. Tapi Anda tetap mau berpikir. Jadi untuk Anda juga yang masih salah menjawabnya, saya ucapkan selamat. Terima kasih banyak. Kali ini di slide ini kita akan telah bersama apa sih yang menyebabkan dari kondisi seorang penderita Down syndrome. Nah, tadi saya bilang kan bahwa penderita Down syndrome ini erat kaitannya loh dengan kromosom gitu. Ternyata setelah diadakan penelitian oleh para ahli, beginilah karyotip dari seorang penderita Down syndrome. Seperti yang kalian bisa lihat nih, dari nomor 1 hingga nomor 23. Kita telah bersama ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Nah nih, 21 nih, saya tandai nih. Yaitu dia ada 3 kromosom, ya kan? Nomor 22 normal, 23 normal. Ternyata pada Down syndrome ini atau penderita sindrom Down ini ada kelainan nih di kromosom nomor 21-nya. Jadi kalau pada manusia normal setiap nomor ini ya, setiap dari nomor urutan kromosom ini berjumlah sepasang, tetapi pada penderita Down syndrome ini ternyata jumlahnya itu di nomor 21 kelebihan 1 kromosom ya. Jadi Down syndrome ini adalah seorang yang mengalami kelebihan 1 kromosom di nomor 21. Sekarang kita akan menjawab dari gambar A seperti yang saya berikan di awal tadi. Itu ya, yang tadi udah menjawab nih. Sekarang kita cocokkan ya. Kita koreksi bersama gitu. Apa yang bermasalah dari gambar A ini? Mari kita lihat dari nomor 1 hingga nomor 23. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20. Nah nih, ada masalah di nomor 23. Apa masalahnya? Yaitu kalau pada laki normal gitu, simbolnya kan XY. Tapi lihat nih, pada gambar yang A ataupun kita sebutnya adalah sindrom Jacob, ternyata yang terjadi adalah Y-nya itu kelebihan 1. Jadi seharusnya normalnya XY ini menjadi XYY. Kelebihan 1 kromosom lagi nih. Sama kayak sindrom Down. Tapi ini di bagian di nomor 23. Maka sebutannya adalah menjadi sindrom Jacob. Karena ditemukan oleh Bapak Jacob. Nah, sekarang apa yang terjadi atau dampak yang dialami oleh penderita sindrom Down, sindrom Jacob ini, yaitu gonosom ataupun kromosom seks pada pria berkembang tidak semestinya sehingga kesulitan untuk pelestarian keturunan, kan?
Lalu, terlambat bicara, lemah otot, emosi tidak stabil gitu. Nah, di beberapa penelitian atau beberapa kasus, orang dengan sindrom Jacob ini cenderung untuk berbuat kriminal. Kenapa? Diakibatkan emosinya yang tidak stabil melebihi manusia pada umumnya. Oke. Jadi, yang menjawab bahwa gambar A ada ada masalah, yaitu ternyata benar, yaitu masalahnya ada di kromosom yang di nomor 23 atau kromosom seksnya. Oke. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada yang menjawab dengan tepat, dan tak lupa pula saya ucapkan selamat pula kepada yang menjawab walaupun belum tepat. Kali ini kita akan menjawab dari gambar B. Ya. Gambar yang bersebelahan dengan gambar A tadi. Kita lihat. Kita telaah dari nomor 1 hingga nomor 23. Di mana masalahnya? Ternyata dari nomor 1 hingga nomor 23 yang bermasalah adalah di nomor 23 lagi nih. Di sini terlihat bahwa dia XY, berarti kan laki-laki. Tapi ternyata di kromosom Y-nya ini tidak ada. Yang tersedia hanya kromosom X-nya saja. Y-nya tidak ada gitu kan. Nah, berarti berbeda dengan sindrom Down dan sindrom Jacob tadi yang kelebihan satu kromosom. Nah, ternyata keadaan yang kali ini itu justru kekurangan satu kromosom, ya. Sama-sama mengalami perubahan jumlah, bedanya adalah sindrom Down dan sindrom Jacob kelebihan satu kromosom. Sindrom ini atau disebutnya dengan sindrom Klinefelter justru kekurangan satu kromosom seks. Nah, apa dampak yang dialami oleh penderita sindrom Klinefelter ini? Yaitu gonosomnya berkembang tidak semestinya, sehingga kesulitan untuk pelestarian keturunan juga. Testisnya kecil, dia juga mengalami pembesaran payudara dan juga ukuran ototnya relatif lebih kecil. Jadi kadang sebutannya adalah lelaki yang kewanita-wanitaan. Nah, dari serangkaian gambar yang sudah kita telaah tadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Yaitu ternyata mutasi ataupun perubahan jumlah kromosom yang baik berupa kelebihan maupun kekurangan itu disebutnya dengan aneuploidi. Jadi kita dari awal hingga sekarang tadi ternyata kita belajar dengan kita pelajari mutasi aneuploidi loh gitu kan. Jadi ketika dikaitkan dengan dunia nyata, ya ternyata kita tahu kalau kromosom kelebihan atau kekurangan di nomor sekian menyebabkan sindrom apa, ciri-cirinya apa, kelebihan di nomor yang lain akibatnya apa, nomor yang lain pun juga akan menyebabkan akibat mungkin yang berbeda. Kenapa? Karena antara kromosom dengan nomor 1 dengan nomor 20 hingga nomor 23 itu mempunyai peran yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau ada salah satunya saja yang mengalami masalah, maka fungsi yang ada pada diri seseorang pun juga akan mengalami hambatan. Nah, kita dari tadi hanya baru mempelajari jumlahnya ya. Jadi kalau keterkaitan antara perubahan jumlah kromosom dari normal itu namanya aneuploidi. Karena ada juga mutasi pada kromosom yang menyebabkan seorang itu mengalami kelainan. Tapi dari jumlah segi kromosomnya itu tetap. Jadi yang bermasalah adalah bagaimana susunan tiap kromosomnya itu di nomornya. Jadi dia ada yang terlalu panjang, terlalu pendek, dan juga ada kelainan penyusunnya. Nah, khusus untuk yang mengalami perubahan jumlah dari normal, jumlahnya yang bermasalah, ini dinamakan dengan mutasi aneuploidi. Nah, adanya serangkaian peristiwa dari efek dari aneuploidi ini membuat kita menyadari loh betapa pentingnya peran pembelahan mitosis dan meiosis nih. Loh, kok bisa nih kan ya? Mungkin banyak yang
akan bertanya-tanya seperti ini gitu. Oke, sekarang kita jawab ya. Coba sekarang kita bayangkan, seandainya yang ada hanya pembelahan mitosis saja tanpa ada meiosis, maka apa yang akan terjadi? Oke. Ya, maka apa yang terjadi? Sekarang nih, tadi jumlah kromosom dari manusia normal berapa? 46 ya. Oke, 46 ya. Oke. Andaikan saja seorang laki-laki yang menyalurkan 23 buah kromosomnya, 23 ya, bukan 23 pasang ya, 23 buah kromosomnya kepada seorang wanita untuk membentuk satu keturunan, sehingga terbentuklah individu baru yang punya 46 buah kromosom ya. Nah, anak dari orang ini, laki-laki ini, kita sebut saja F1 ya. Berarti F1 ini punya berapa kromosom? 46 buah kromosom ya. Nah, ketika F1 ini lahir dan juga kemudian dewasa dan ingin melakukan pelestarian keturunannya juga gitu ya, maka dia akan melakukan hal yang sama, yaitu transfer kromosom yang dia punya kepada sesamanya. Sehingga ini bayangkan nih, tidak ada meiosis nih ya. Berarti jumlah kromosom yang akan dia berikan kepada pasangannya berapa? Ini 46 ya. Nah, pasangannya juga sama. Di dalam tubuhnya dia tidak punya mitosis, tidak punya meiosis nih. Sehingga pasangannya pun juga sama, memberikan 46 buah kromosom. Lalu lahirlah dari anak F1 ini. Kita sebut saja dia F2 ya. Nah, berapa jumlah kromosom yang akan dipunyai oleh F2? Ya benar banget, F2 ini akan punya 92 kromosom. Bayangin nih, kan? Kelebihan satu atau mungkin dua saja, bahayanya udah luar biasa gitu. Apalagi ini, dia kelebihannya itu mencapai 2 kali lipatnya gitu. Maka apa yang akan terjadi? Maka akan terbentuklah satu individu yang letal. Artinya apa? Dia tuh akan mengalami kematian dan mungkin akan mengalami kematian sebelum dia lahir. Dan mungkin lagi bahkan bisa jadi dia akan selain mengalami kematian, dia juga ikut bisa mencelakai dari ibunya, ibu yang mengandungnya. Gitu. Wah, luar biasa kan? Jadi betapa pentingnya peran dari mitosis dan meiosis ini. Sekarang kita sudah mulai tersadar kan, betapa luar biasanya gitu mekanisme ini gitu. Siapa sih yang mampu menciptakan kondisi sedemikian rupa ini gitu, dari manusia generasi pertama hingga sekarang jumlah kromosomnya tetap stabil gitu? Ternyata jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah sang pencipta kehidupan. Jadi hanya Allah yang mampu menciptakan kondisi yang luar biasa, sempurna, rumit dan sangat sempurna ini gitu, sehingga kita manusia gitu harus senantiasa banyak bersyukur gitu. Kenapa? Karena apa yang kita rasakan hingga saat ini itu adalah atas izin Allah, kehendak Allah gitu. Karena kalau Allah mau menghendaki bisa saja semua manusia di dunia ini cacat gitu. Tapi ternyata tidak gitu. Ada yang Allah berikan kelebihan, ada yang Allah berikan kekurangan gitu. Tapi semuanya itu tentu Allah ingin kita tuh semakin dekat kepadanya. Allah ingin kita itu bersyukur gitu. Misalkan yang mungkin masih suka mengeluh uang jajannya kurang ataupun makannya hanya itu saja gitu. Ingat, di luar sana ada yang jauh lebih kekurangan, mungkin bisa dibilang jauh lebih sengsara daripada kita gitu. Kita sebagai manusia yang berbudi luhur gitu, harus selalu mensyukuri apa yang kita punya dan saling berbagi kepada yang lain. Ingat ya, apa yang kita rasakan hingga saat ini itu semuanya berkat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penyakit ataupun sindrom yang dari tadi kita bahas, dari sindrom Down, Jacob, Klinefelter gitu, itu semuanya tidak menular gitu. Jadi andai kata nanti kita akan berhubungan atau bersosialisasi dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus ini, maka jangan dijauhi, jangan ditakuti, apalagi sampai merendahkannya ya.
karena mereka pun juga manusia, mereka punya perasaan gitu. Mungkin intelektual mereka, di antara mereka mungkin ada intelektualnya yang bermasalah, tapi tetap mereka punya perasaan gitu. Jadi itu yang harus kita jaga sesama sebagai manusia ya. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Kita akan ketemu nih di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan topik-topik ataupun hal-hal yang gak kalah menarik lagi. Kenapa? Karena belajar biologi itu asik dan menarik gitu. Kita bisa, dengan belajar biologi kita semakin mengenali tubuh kita semakin bisa mensyukuri apa yang ada pada diri kita gitu. Kita semakin merasa bahwa wah, luar biasa ini. Sang pencipta ini luar biasa, menciptakan sistem sangat luar biasa, sempurna yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk yang mau meluangkan waktunya untuk belajar biologi kali ini gitu. Saya menyadari saya masih banyak kekurangan, jadi mohon dimaafkan. Dan jika andai kata nanti ada yang masih belum paham gitu, tapi merasa malu untuk bertanya di kelas gitu, kalian bisa menghubungi saya secara langsung ya. Dan selamat berjumpa, dan juga tetap semangat dalam belajar biologi ya gitu. Apapun kondisinya, maupun pandemi maupun keadaan apapun gitu, tetap semangat belajar biologi maupun pelajaran yang lainnya ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.